Ini belum saya baca. Jika kita berobat ke tempat semacam Pak Haji, mungkin Anda bukan kita, masih tidak ikut. Oke. Jika Anda berobat ke tempat semacam Pak Haji yang orang sebut, lalu Anda dikasih obatnya, air minum, dan doakan, apakah itu masuk syirik atau bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Tergantung. Jika Anda minta doa, tabarruk dengan doa itu, wasilah, supaya mohon berdoa, didoakan kepada Allah. Anda bisa berdoa sendiri, minta. Ya, dan bisa saling mendoakan. Nabi kan saling mendoakan dengan sahabat. Doakan. Bahkan Nabi minta dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud datang sini, coba bacakan surat ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, Anda kan yang Nabi, tapi saya ingin mendengar bacaanmu. Sesama sahabat saling mendoakan, biasa saling ketemu, doakan, itu biasa. Dan boleh, adabnya boleh. Anda ketemu ulama, minta doa. Dulu kami begitu, bertemu ulama, minta doa, Syekh, doakan kami, doa kami. Sekarang agak beda, orang ketemu Ustaz, minta foto. Ketemu ulama, minta selfie deh. Lengkapilah dengan doa yang ditempatkan di hati, itu doanya. Ya, doanya, minta doa kebaikan. Nah, boleh Anda, silahkan kalau datang. Itu dalilnya diantaranya Quran surah ke-5 tadi, ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, cari wasilah untuk mendekat kepada Allah. Apa diantaranya? Kisah yang paling tepat untuk menjawab ini adalah tentang Al-Fatihah itu. Jadi ada seorang yang sakit tadi, ya, kepala suku di Arab, sakit kemudian zaman itu, lalu dia minta kepada para sahabat, ngutus ajudannya, ya, untuk bertanya, ada nggak yang bisa menyembuhkan? Kata sahabat, Allah yang sembuhkan. Datang didoakan dengan baca Al-Fatihah. Itu kan paling gampang. Ketika didoakan itu dengan baca Al-Fatihah, sembuh. Saat sembuh itu dikasihlah kemudian kambing beberapa ekor. Takut, dibawalah kepada Nabi. Ini indah sekali. Dilaporkan kepada Nabi karena takut kambing itu gratifikasi. Tuh, ini bagus sekali. Jadi takut, saya takut salah nih, dibawa ke Nabi. Nabi, tadi ada orang sakit, terus minta bantuan. Saya ingat ajaran Anda, baca Al-Fatihah, saya bacakan. Habis itu dikasih kambing begini. Nabi itu langsung senyum, ketawa, tabassama dhahikan. Gitu ya, kurang lebih. Kata Nabi, tahu dari mana engkau Al-Fatihah bisa punya manfaat seperti itu? Maka kata Nabi, bagikan kambingnya, coba berikan aku bagiannya. Maksud Nabi, yuk kita nikmati sama-sama itu. Silahkan kita nikmati, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini artinya dalil yang membolehkan kita datang minta doa misalnya, ya, ke orang saleh, ulama. Tapi syaratnya kita pun berdoa dulu, minta sama Allah. Minta. Lalu Allah lebih senang kita minta kepada Allah dengan bahasa hati kita. Setelah itu kita berwasilah minta pada orang saleh yang baik, minta kebaikan, lalu dia doakan kepada kita semua. Jelas sampai sini? Baik. Kalau ada yang khusus semacam tertentu, ada pengaruh jin atau apa, biasanya dia diangkat tuh, mengangkat sesuatu yang bukan dari tempatnya. Ini bukan dari tempatnya, saya angkat, ini spidol, tempatnya bukan dalam gelas, terus saya angkat. Jin tempatnya bukan di tubuh kita angkat. Bahasa Arabnya raka, ya, raka yarka, atau raka yaraki tarqiyatan wa ruqyatan, maka disebut ruqyah namanya. Terus ya, ada ruqyah itu macam-macam, ada yang dengan bacaan saja, ada yang dengan air misalnya, air terus diminum, ya, ada yang dulu ruqyah terkenal sekali, orang soleh. Dia sakit, punya anak sakit, sakitnya lumpuh semua. Nah begitu lumpuhnya orangnya baik sekali. Kesolehannya nampak pada prasangka baiknya. Jadi semua yang datang prasangka baik aja. Malam-malam, Bu, bayangkan ada perampok datang malam-malam. Ini kisah ini sangat populer sekali. Perampok serombongan datang ke rumahnya. Karena prasangka baik ini dikira mujahid fisabilillah, mampir. Dulu kan bukan kayak kita sekarang kan, rombongan mujahid dengan ini kan nggak kelihatan tuh. Malam-malam datang dikira mujahid. Begitu dibuka pintu, oh ahlan wa sahlan mujahid, masya Allah, silahkan masuk. Bayangkan perampok disuruh masuk. Disebut mujahid fisabilillah, datang. Akhirnya apa yang terjadi? Silahkan, duduk dulu, istirahat dulu, mandi dulu. Dimintalah berwudu semua. Tolong para mujahid silahkan berwudu dulu. Ya, wudu supaya apa? Salah satunya ternyata di bawah keran itu dia simpan bejana untuk menampung air wudu mereka. Ini kisah nyata, benar terjadi. Jadi bukan rekaan, kisah nyata sampai riwayat kepada kita dan valid riwayatnya. Jadi orang-orang salaf dulu. Di begitu air wudunya tumpah ke situ, dan dia melihat orang-orang perampok tadi, kok ada anak ini nggak bangun. Ya kata mereka ke bapak tadi, ini siapa? Ini anak saya, dia kena lumpuh katanya. Oh gitu, udah duduk, dijamu dengan makan semua. Udah rapi, suruh wudu, makan, pulanglah mereka. Nah, begitu pulang, ini yang menarik. Beberapa pekan kemudian datang lagi. Dibuka lagi mujahid, katanya masya Allah. Yang buka siapa? Yang buka anak yang lumpuh tadi. Buka langsung, kaget loh. Kemarin kan lumpuh dia, sekarang bisa buka katanya kan. Lalu bapaknya keluar nyambut lagi, masya Allah, kami meraih keberkahan dari jihad anda, anda bayangkan. Karena positif thinkingnya. Bertanya, ini kenapa bisa sembuh? Air wudu, masih ingat gak air wudu yang pernah engkau pakai itu dalam wudu itu? Saya mandikan kepada anak saya, dengan izin Allah sembuh dia. Perhatikan ketika seorang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan berubah segalanya. Lalu perampok tadi kemudian terjatuh semuanya, nangis tersungkur, sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, nangis tobat di situ. Sebetulnya kami bukan mujahid, kami perampok katanya. Dan sebagainya, tobat. Jadi bayangkan hanya dengan wasilah anak yang lumpuh dalam keadaan tadi dia menjadi mulia seluruhnya. Ya, tapi ingat Syekh Hashim Muhammad Hashim bin Asy'ari Hadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau mendirikan NU tanggal 31 Januari ya 1926. Itu beliau mendirikan NU, punya kitab 19 kitab.
Di kitab kedua namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman yang ke-12 paling kiri sebelah bawah. Ya, itu beliau sampaikan gini, hati-hati. Wa minhum al-abahiyuna, hati-hati ada aliran yang menyimpang di tanah Jawa. Itu diungkapkan di tahun 1333 Hijrah. Sekarang 1431. Sudah berapa tahun? Ya kurang lebih 100 tahun ya. Kurang lebih 100 tahun. Kata beliau, ada aliran abahiyun. Siapa itu? Tokohnya itu ahli zikir. Zikir. Tapi cara zikirnya melahirkan kesimpulan yang menyimpang. Apa kesimpulannya? Kalau sudah dekat dengan Allah, fala yantabiqu alaina al-amru wan nahyu. Kalau sudah merasa dekat dengan Allah dengan zikirnya, maka sudah tidak berlaku lagi perintah dan larangan. Di salat sudah tidak berlaku lagi karena salat itu masih latihan. Kalau zikir sudah dekat dengan Allah, nggak usah salat lagi. Maka kalau Anda menemukan yang seperti ini, kata beliau, jauhi karena itu mengajak pada kesesatan. Anda datang tiba-tiba, ya mungkin panggilannya kiai kan? Ya pakai jubah lebih lebar daripada Batman. Kadang-kadang kan tertukar lah sekarang. Sekarang atribut kiai dengan dukun itu disama-samain, ini susah gitu kan? Pakai. Datang, Anda konsultasi, nanya, Anda nggak tahu, karena nggak tahu, tiba-tiba waktu zuhur tiba, Allahu Akbar, Anda tanya, Pak Yai kok nggak sholat dulu kita? Ada ini, kalau Pak Yai fisiknya di sini, rohnya sedang sholat.